apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Harus baik ya. Selamat datang di channel aku, channel Mela Morgan, di mana di sini aku akan membacakan siapa sih orang yang sebenarnya masih menanam rasa. Rasanya tidak pernah hilang dan masih kepo sama kamu. Yang cinta kamu sampai sekarang, tapi mungkin tidak bicara, ya. Kita akan lihat dulu, siapa tahu kalau bacaannya cocok, kamu bisa langsung afirmasi ke orang ini. Gitu, ya. Kita akan lihat siapakah orang yang kepo sama kamu. Orang yang masih kepo, masih penasaran sama hidup kamu. Kita buka pembacaan ini, ingat ya, general reading. Bisa vice versa, bisa energi kamu atau dia, ya. Pokoknya kita lihat aja. Seven of Swords. Secara komunikasi dia orangnya impulsif. Impulsif, orangnya tidak banyak bicara. Dia melakukan apa yang mau dia lakukan menurut kehendak dan hatinya sendiri. Kadang-kadang itu membuat kita terheran-heran, maksudnya apa? Gitu. Kita lihat lagi di sini. Energinya itu Aquarius ya. Ada kartu Three of Wands. Orangnya itu punya koneksi besar ya. Banyak teman juga, banyak kenalan atau relasi, tapi bukan berarti dia mau dekat. Orangnya seperti itu. Di sini ada energi Aries. Dia menunjukkan bahwa oh, aku bisa ini nih. Nah, dia tuh hanya mau berteman dengan orang-orang yang memberikan impact. Kita lihat lagi di sini. Seven of Cups. Banyak sekali keinginan yang dibebankan ke dia. Mungkin dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua seluruh masalah-masalah yang ada. Bisa aku pastikan orang ini banyak angka 7. Orangnya itu banyak akal juga. Banyak akal. Dia mengerjakan apa yang menurut dia baik dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut. Mau cara kotor juga dia akan lakukan. Orangnya seperti itu. Seven of Cups di sini dari energi Scorpio ya. Jadi banyak sekali keinginan yang kadang-kadang tidak disusun dengan rapi. Jadinya dia kadang-kadang bingung mau ngerjain yang mana duluan nih. Orangnya kadang susah fokus. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ten of Wands. Bebannya banyak. Wih, ini berat banget. Bebannya orang ini banyak. Kenapa? Karena dia itu satu belum selesai, dia dikasih beban lain, cobaan yang lain. Bisa sama faktor sekitarnya, bisa sama lingkungan, atau dia terlalu dibebankan, terlalu diandalkan sama banyak orang. Sampai sendiri jalannya udah bungkuk, udah susah. Energinya Sagittarius, banyak beban dalam perjalanan. Ya, sepanjang hidupnya bebannya terus jalan. Bukannya makin stop, tapi makin banyak yang mengandalkan dia. Dia juga termasuk orang yang kuat ya. Karena dengan membawa beban sebesar itu, dia bisa tabah. Ada kartu Ace of Wands. Orang ini menyukai apa ya namanya? Sesuatu itu yang dilakukan harus ada aksinya gitu. Jadi dia tuh nggak suka ngomong doang. Energinya di sini ada Aries ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Nah, itu energi generalnya dia. Jadi dia pokoknya harus aksi. Jadi nggak jadi harus ada tindakan. Nah, dia lebih mengapresiasi tindakan daripada bicara. Ada kartu King of Swords. Umurnya dia bisa lebih tua atau sepantaran dari kamu. Kemudian dia ini adalah jiwanya maskulin ya teman-teman, bisa lelaki atau jiwanya maskulin, dia lebih dominan. Kemudian di sini kalau aku lihat lagi, kadang-kadang dia punya sisi manipulatif. Jadi manipulatifnya untuk apa sih? Supaya nggak ada keributan. Dia tuh pecinta damai.
pecinta damai, nggak mau ribut. Kalaupun dia bohong sama kamu, biasanya untuk menenangkan kamu. Dia bohong sama pasangannya untuk menenangkan pasangannya supaya nggak ada konflik. Gitu ya, strategi perangnya bagus lah, strategi komunikasinya bagus, banyak membuat kamu tergiur. Sosoknya juga aku lihat kedewasaan ya, mungkin kebapaan, mungkin keibuan, meyakinkan gitu loh. Kalau komunikasi straight to the point, maunya begini ya begini. Orangnya itu agak susah untuk menerima perubahan. Jadi mesti digedor kepalanya dulu, mesti ke jedot dulu, baru dia bisa jalan gitu loh. Karena di sini sebetulnya sekalipun dia pergi, kayaknya dia bawa beban berat di pundaknya aja. Jadi belum bisa kayak memfilterisasi mana yang harus dia tanggung, mana yang enggak gitu ya. Dia suka warna merah ya, banyak warna merah, orange di sini. Aksesoris, tas atau apapun di sini ada yang warna merah. Orangnya juga bersih, clean ya, karena di sini ada air. Air tuh berarti pembersihan. Bisa aja tuh kayak hand sanitizer atau apa dibawa selalu ke di tasnya dia. Orangnya tuh suka perjalanan jauh, kuat perjalanan jauh orang ini. Kalau untuk body, karena di sini tidak ada yang kelihatan gendut ya, jadi dia tidak big body gitu. Dia tinggi, mungkin ya tinggi, karena ini Three of Wands itu menceritakan orang yang tinggi. Dia orangnya banyak akal. Kalau dibilang dia licik ya agak licik gitu, manipulatif, melakukan sesuatu. Kalau dia tuh punya mau ya, dia akan rela untuk mendapatkan apapun itu, gimana caranya dia harus dapat gitu. Jadi ini orang yang kepo sama kamu. Apalagi yang kita bisa tahu dari orang ini? Kangaroo. Oh iya, orangnya itu kadang-kadang tidak bisa merencanakan sesuatu, jadi dia tuh butuh planning yang untuk dijalankan. Jadi kamu kalau sama dia nggak ada rencana, susah untuk berencana. Orangnya seperti itu ya, belum ke setting. Di sini dia kamu mungkin berhubungan dengan orang yang lebih tua. Di sini energinya bisa sepantaran atau lebih tua. Bisa jadi dia di sini dekat hubungannya dengan ibu ya. Kemudian di sini sekarang kondisinya dia dapat kerjaan baru nih, ada job atau karir yang baru. Di sini orangnya hidup itu berputar. Jadi menurut dia itu ya berputar. Dia menerima perubahan apapun dalam hidupnya dia gitu loh. Mau susah, di atas di bawah, dia udah cukup sadar, udah cukup grounded untuk itu. Jadi aku bilang dia ini orangnya tahan banting. Berarti dia sudah tahu hidup tuh kadang di atas, kadang di bawah. Nggak cuman bicara. Kemudian katanya di sini dia bilang dia itu harus frustasi dulu baru dia belajar sesuatu. Jadi kalau aku bilang ya, energi dia adalah energi yang aku bilang digetok kepalanya dulu, baru dia nyadar dia itu siapa, dia itu gimana ya gitu. Sekarang kita lihat dari fisik keseluruhan lah, yang ada visualnya. Kita nggak bicara zodiak lagi ya, zodiak udah aku bacakan di sini. Oke. Kalau untuk warna, dia bukan tipe-tipe orang yang fashionable. Aku lihatnya di sini, orangnya tinggi, tidak terlalu gendut ya, tinggi ya berisi lah. Dia suka warna biru, merah, orange juga banyak di sini. Kemudian rambutnya mungkin ada yang ikal, tidak terlalu lurus ya teman-teman. Kulitnya juga mungkin sawo matang, mungkin kayak aku bisa lebih hitam lagi, bisa lebih gelap lagi. Kemudian di sini aku ngelihatnya dia itu punya masalah tidur. Kalau tidur mungkin suka malam. Aku lihatnya ya. Terus kalau posisi tidurnya ini sukanya begini nih, tengkurap, atau posisi tidur yang kepalanya nyamping, miring gitu. Terus aku melihatnya dia ini punya masa kecil itu mungkin
Aku nggak tahu apakah di tempat yang kecil, tempat desa, dalam negeri atau luar negeri, tetapi di sini aku melihatnya dia punya masa kecil itu tidak langsung di kota besar, tapi dia tuh kayak pindahan dari mana gitu ya. Kemudian di sini aku melihat orangnya itu sangat pemikir ya, sangat pemikir. Dia ini kayak orang yang dielu-elukan. Biasanya dia ini anak pertama atau anak yang sangat diandalkan. Aku lihatnya begitu. Dia punya sering sakit kepala ya teman-teman, karena banyak mikir, pergelangan kaki juga. Kalau jalan mungkin ya kadang-kadang dia punya masalah kesleo atau apa. Terus aku ngelihatnya di sini kondisinya mungkin dia sudah berkomitmen. Tadinya seperti itu ya, sudah berkomitmen, kemudian sudah happy-happy aja gitu. Tapi ya entahlah, ada yang kurang dari apa yang dia jalani di sini. Dia tuh orangnya serius sebetulnya, cuman mungkin salah pilih sampai banyak stres. Terus apa yang dia sudah jalani mungkin tidak sesuai dengan keinginan, bisa jadi kayak gitu ya. Ini masih dalam satu ciri-ciri kenapa ciri-ciri orang yang masih kepo sama kamu. Sekarang kita akan ambil, aku energinya ke sini. Oke. Kita akan ambil kira-kira apa sih tujuan-tujuan dia masih kepoin kamu. Kenapa dia masih ingin tahu kabar kamu? Oke. Di sini dia mau menunjukkan, dia mau tahu apakah kamu di sini playgirl atau playboy. Dia pengen tahu kamu dating sama siapa aja, kamu komunikasi sama siapa aja, apakah kamu di sini ngebales dia, gitu ya. Yang kedua, di sini dia melihat mungkin dengan dia masih kepoin kamu. Kan biasanya ada jejak tuh ya teman-teman, jejak, atau kalau di sosial media tuh masih ada jejak atau gimana. Nah itu kamu tuh jadi kayak ke distract. Dia tuh mau mengalihkan perhatian kamu sebetulnya. Dia pengen ngajak kamu tuh mungkin, yuk kita ketemuan gitu. Kemudian di sini aku ngelihatnya sebenarnya dia tuh pengen menghubungi kamu, tetapi belum memiliki memiliki pendirian, belum memiliki keberanian juga. Kenapa? Dia cukup memupuk dulu deh kepercayaan dirinya, yang masih belum berani ya. Makanya dia cuman bisa kayak ngarepin kamu dari jauh gitu loh. Mau ngomong aja udah terbata-bata. Setiap melihat cerita kamu, story-story kamu, atau ngeliat wajah kamu, apapun tentang kamu itu membuat dia bahagia. Dia enjoy banget loh dengan model kayak gini, model kepo-kepo tuh dia ini seneng. Dia pengen membuka hatinya sama kamu. Maksudnya dia memang ada ketertarikan ya, pengen ada niatan bersama, kemudian halu-halu buat, aduh semoga dia nih jadi istri aku, semoga dia ini. Jadi kayak begitu dia melihat, dia juga mengafirmasi gitu loh. Mungkin foto kamu kalau dia liatin, dia bisa pandangin foto kamu, hidung kamu, mata kamu, bahkan kamu dikecup mungkin fotonya, kita nggak pernah tahu ya. Di sini dia berusaha untuk memanifestasi kamu supaya kamu tuh inget dia. Karena ini loh, bukan hanya aku nih suka banget sama kamu gitu. Jadi pengen melihat adanya keseriusan nggak dari kamu. Memang sudah berencana dalam waktu dekat mungkin suatu waktu bisa terjalin adanya komunikasi antara kamu sama dia. Aku ngelihatnya sih kalau misalnya dia diem, ya itu memang udah rencana dia, buat kamu penasaran, buat kamu kayak, ini kenapa sih nih orang kayak cuman stalking aja tapi kok kayak nggak ada pergerakan, ya kan? Nah di sini tuh biasanya orang-orang yang begini aku bilang impulsif. Jadinya dia tuh punya dunianya sendiri. Dia merasa aku lebih senang dengan seperti ini, dengan membayangkan kamu aja rasanya sudah dekat, dengan cara dia komunikasi. Bisa juga orang ini dengan spiritual yang tinggi ya, makanya dia
mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu tanpa harus ngobrol gitu loh. Mungkin dia ada kelemahan untuk bicara. Jadi kalau misalnya kamu di sini yang sekiranya tidak bisa tidak bisa ngomong langsung sama dia, coba diberaniin diri dulu. Ciri-cirinya udah aku sampaikan gitu kan. Sekarang aku akan buka dari namanya. Nah, kalau kamu udah dapet nama-nama dia di sini dan ciri-cirinya sudah ada, dari mulai warnanya, kemudian zodiaknya ada, afirmasi aja ke dia. Tanya, halo apa kabar, kenapa kok gini, sedang apa, sibuk apa, kan gak masalah, daripada diem-dieman. Orang ini kepo sama kamu, kepo banget. Jadi jangan dibilang ini dia nih kepo tidak ada artinya ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tuh, di sini dia tuh ketika kepo, dia tuh akan melihat foto kamu, dia kangen kamu, dia akan teringat memori. Jadi bisa dipastikan ini ada beberapa energi orang lama ya, akan ingat memorinya sama kamu. Kemudian di sini dia membayangkan kamu karena ada hasrat. Kamu tuh adalah orang yang memiliki hasrat. Mungkin dengan lihat kamu hasratnya naik. Yang ketiga di sini dia merasa apa ya? Yang tadinya mungkin dia nyakitin kamu, dia kepo kamu lagi karena menyesali keputusan. Tiba-tiba dia kayak, aduh, aku nih kayaknya bego banget deh tinggalin kamu. Coba deh aku cek dulu kamu lagi sama siapa, kamu lagi ngapain. Minimal dia tahu kegiatan kamu. Di sini orang yang sebetulnya tidak ikhlas atau tidak ridho untuk melepaskan kamu atau break dari kamu. Dia masih ada energi yang tertinggal, masih belum bisa move on, teman-teman. Yang kelima ada pemicunya di sini. Mungkin dia masih ada emosi sama kamu ya, masih belum memutuskan. Tadinya dia mungkin ninggalin kamu berdasarkan egonya aja. Jadi sekarang pengen balik juga gengsi, itu bisa jadi. Di sini dia merasa dia itu mencintai kamu sendirian. Jadi ini bisa jadi pengagum gelap yang udah lama suka sama kamu, mengagumi kamu dalam diam. Dan yang terakhir di sini dia melihat, oh ya ini buat rencana masa depan deh. Kalau seandainya nanti aku butuh sesuatu, ya ini agak parah ya. Dia bilang ada emotional investment. Jadi ya udah deh, sambil aku ngeliatin kamu, mungkin kalau aku udah cinta nanti aku tembak, bisa jadi kayak gitu. Jadi sekarang dia tuh berusaha untuk meyakinkan dirinya dulu, apakah kamu ini orang yang tepat untuk dia atau enggak, kayak gitu. So, apa yang harus kita lakukan di sini? Untuk kamu yang dikepoin, kita lihat ya, apa yang harus dilakukan jika kamu yang dikepoin. Oke. Jealously, ya, mungkin kamu udah tahu orangnya. Mungkin kamu juga ngecekin sosial medianya dia, ternyata dia udah punya pacar, gitu. Mungkin kamu udah tahu orangnya, dia udah punya pacar. Ya di sini katanya jangan jealous, gitu loh. Nggak perlu mengafirmasi, dia. Biar dia yang mengafirmasi kamu. Jadi jangan ngejar dia dari niatan, ya. Biar dia yang niat untuk mendapatkan kamu. Di sini dilepaskan aja. Kalau misalnya kamu pikir ini akan apa ya? Kamu sama dia tuh akan seimbang atau dia membantu banyak dalam rezeki kamu ke depannya dengan mengafirmasi dia, itu nggak sama sekali. Jadi ya percuma sih. Biarkan aja dia yang mengafirmasi ke kamu. Yang ketiga di sini, aku melihatnya apa yang menjadi milik kamu ya. Maksudnya gini, kamu nggak usah terpengaruh sama orang ini, mau dia kepo sama kamu atau enggak. Ya kamu fokus aja dengan apa yang sudah kamu punya. Sekarang kamu jalan sama siapa, ya fokus sama itu. Ya, di sini kamu fokusin dulu deh sama apa janji-janji kamu.
Misalnya kamu udah janji sama dia, atau ada sesuatu yang mungkin membuat dia itu mengganjal, jadi dia nggak bisa move on, diselesain dulu. Ya, jadi kamu nggak punya janji, nggak ada yang harus ditagih, gitu. Mungkin kalau orang kepo, selain dia suka, mungkin juga ada sesuatu yang belum kamu tepati, ya. Diafirmasin aja langsung sama dia. Maunya apa, ngapain, gitu aja. Jadi harus ada kejelasan di sini. Oke teman-teman, mungkin ini saja pembacaan dari aku. Aku tidak akan terlalu banyak karena aku tahu di sini selagi tanggal tua. See you when I see you. I love you. Bye bye.